supaya teman-teman itu tidak banyak punya mental block, teman-teman. Kalau mental block itu mental yang kalau misalnya kita ngerjain soal itu langsung merasa kesusahan. Karena apa? Karena kita jarang atau pilih-pilih dalam mengerjakan soal. Walaupun itu terkait dengan keguruan, maka teman-teman udah wajib gas aja. Jadi teman-teman, kita akan lanjut lagi teman-teman di soal tentang observasi P3K untuk di P2 dan P3 untuk penilaian kompetensi dan kinerja. Kita lanjut teman-teman ya di part 11 ya. Nomor 1 teman-teman, kondisi Anda saat ini memiliki kemampuan di bawah kompetensi sehingga pembelajaran tidak berjalan optimal. Anda mengetahui kondisi keuangan Anda tidak memungkinkan untuk mengikuti pengembangan diri. Sikap Anda adalah yang mana? Ini pengembangan diri kemarin pernah kita bahas ya teman-teman di part 10 ya. A. Melakukan pengembangan diri dengan cara mengikuti seminar, kita akan checklist. Melakukan pengembangan diri dengan mengikuti pelatihan, kita akan checklist. Cuma sekolah ingin karyawannya berkembang tapi karena kondisi keuangan perusahaan sedang tidak mendukung, hal ini tidak terhindarkan. Ini nggak nyambung ya teman-teman ya, kita akan delete. Pimpinan sendiri harus memberikan pembekalan tersebut agar karyawan bisa mengembangkan dirinya ke arah yang lebih baik. Ini kita nggak akan pilih. Jadi pengembangan diri ini berkaitan dengan seminar dan pelatihan. Kenapa di sini opsinya ada dua, ada seminar dan ada pelatihan? Maka kita akan pilih opsi yang mana konflik yang ada pemberatnya. Di sini teman-teman, kondisinya memiliki kemampuan di bawah kompetensi. Oke, kita akan melakukan sebuah seminar atau pelatihan. Nah, ada lagi teman-teman, mengetahui kondisi keuangan Anda tidak memungkinkan, berarti kondisi keuangannya ada di bawah ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita pilih yang mana? Kita akan pilih yang A. Kenapa pilih yang A? Karena seminar dengan pelatihan, biasanya pelatihan itu dia berjenjang berapa hari. Kemudian dia JP-nya lebih besar daripada seminar. Kalau seminar masih terjangkau teman-teman. Jadi di logikanya seperti itu. Jadi logikanya pelatihan itu lebih banyak pengeluaran keuangannya daripada seminar. Jadi kita akan pilih yang A karena di sini ada pemberat atau konflik tentang kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Jadi soalnya kita bisa pilih opsi-opsi yang memang itu berkaitan dengan pemenuhan konflik yang ada di soal tersebut. Seperti itu teman-teman semua. Oke. Nah, ini pembahasan dari soalnya teman-teman. Permasalahan yang terjadi adalah dilema antara kondisi keuangan yang tidak baik dengan berkurangnya sumber daya manusia. Jadi jalan pandangannya adalah ikuti seminar. Kalau pelatihan terlalu banyak uang yang keluar. Seperti itu logikanya ya teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 2 ya. Guru SD yang profesional salah satunya ditandai dengan guru yang memiliki kompetensi sosial. Pernyataan berikut yang merupakan kompetensi sosial guru yang mana? Apakah 1. Mendapatkan status sosial dari masyarakat, 2. Memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, 3. Menyesuaikan tindakan dengan kehendak hatinya, 4. Mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara, 5. Menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Sini kita akan garis bawahi teman-teman. Ternyata yang diminta adalah kompetensi sosial. Cari yang berkaitan dengan masyarakat. 1 nih teman-teman, mendapatkan status sosial di masyarakat ini enggak. Kita tidak perlu mendapatkan status sosial. Seharusnya kita yang akan memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Berarti yang ada angka 1-nya kita akan delete. Jadi kalau misalnya kita mau teknik teman-teman ya. Teknik dan trik memilih atau menjawab soal yang ada urutannya, kita akan langsung delete kalau misalkan urutan tersebut tidak sesuai dengan opsi yang ada di bawahnya. 1. Mendapatkan status sosial dari masyarakat, yang ada angka 1-nya kita akan delete. Nah, berarti menyisakan antara C dan D. Sudah, kita akan lanjut aja. 4, 5 atau 2. 2, 4, 5 yang akan kita fokus 2, 4, 5 aja. 2. Memahami dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Berarti ini sesuai. Berarti kita akan cari yang ada angka 2-nya. Yang ada angka 2-nya hanya ada yang D, teman-teman. Seperti itu. Kita akan pilih langsung yang D. Kenapa kita nggak langsung pilih yang 4 dan 5, teman-teman? Karena nomor 2 sudah ada. Di sini nggak ada. Kalau di sininya ada 2, misalkan opsi C-nya adalah 2 dan 4 misalkan. Kita akan lihat 4 ini. 2 dan 5 misalkan opsi C-nya. Kita akan tetap pilih 4 dan 5 mana yang akan kita lihat. Nah, mengembangkan tugas sebagai anggota masyarakat dan warga negara, menjadi tokoh masyarakat sebagai rujukan informasi. Kita akan pilih mana yang berkaitan dengan kompetensi sosial seorang guru tersebut. Jadi, kita akan langsung delete aja teman-teman kalau misalkan ada opsi yang berkaitan dengan urutan seperti ini. Enaknya seperti itu kalau urutan. Ini kalau misalkan teknik ini teman-teman bisa lakukan
di pengerjaan nanti kalau misalkan soalnya ada yang keluar tentang urutan. Ya urutan apa aja, tekniknya akan sama teman-teman seperti ini. Semoga bermanfaat nih teman-teman ya. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 3 ya. Nah teman-teman, di soal nomor 3 ini, kata-kata santun yang dapat digunakan untuk menasihati siswa dalam kelas yang lebih dari sebagian peserta didiknya telah membolos yang mana. Di sini ada clue-nya teman-teman. Menasihati siswa karena apa? Karena membolos. Berapa jumlahnya? Sebagian peserta. Berarti kalau sebagian peserta itu enggak satu orang. Kita pilih yang mana? A. Disiplin itu kebutuhan hidup. Untuk bisa sukses, syarat utamanya adalah disiplin. Membolos merupakan oposisi disiplin. Bisakah peristiwa ini kita kubur dalam-dalam? B. Sejarah baru sekolah ini ada kelas yang peserta didiknya membolos lebih dari separuh isi kelas. Ini nggak akan kita pilih. Ini udah langsung menjudge teman-teman. Ujian nasional tinggal sebulan. Di mana letak kepedulian Anda perihal UN? Ini kita akan delete. Ibu masih senang mendengar kalian lebih dari 50% membolos apa jadinya kelas ini seadanya 100%. Ini malah memancing ya teman-teman ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Kenapa di sini ada yang A? Disiplin itu kebutuhan hidup. Dia langsung memberikan statement bahwa kalau misalkan teman-teman kalau misalkan siswa itu ingin hidupnya lebih baik lagi, maka disiplin itu adalah sebuah kebutuhannya. Untuk bisa sukses, syarat utamanya adalah disiplin. Jadi langsung lagi diberikan penguatan bahwa syarat utama untuk kalian sukses adalah disiplin. Membolos merupakan oposisi disiplin. Kasih tahu tuh kurang lebihnya kalau membolos dan tidak membolos itu apa. Kalau membolos adalah oposisi, berarti di luar daripada disiplin. Bisakah peristiwa ini kita kubur dalam-dalam? Nah, berarti mengajak supaya tidak lagi membolos gitu teman-teman. Oke. Ini jawaban adalah yang A. Kita lanjut teman-teman ya di soal nomor 4 nih. Pak Imron memberikan pujian kepada Asmawi, peserta didiknya yang mampu menjawab dengan tepat pertanyaan yang diberikan kepada Asmawi. Pujian yang diberikan Pak Imron kepada Asmawi adalah dengan cara Pak Imron mengacungkan jempol. Pujian seperti yang dilakukan Pak Imron kepada Asmawi merupakan jenis komunikasi apa? Ini tentang komunikasi teman-teman. Mengacungkan jempol berarti dia nggak ngomong kan teman-teman. Berarti kalau nggak ngomong berarti kita harus langsung pilih non-verbal. Karena kalau non-verbal itu dia melakukan gerakan tanpa suara. Kalau verbal berarti dia memberikan pernyataan. Oke. Kalau satu arah itu kita nggak pakai ini, personal kita nggak pakai, kita pakai yang non-verbal. Karena komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman bisa catat nih kalau misalkan ada soal-soal yang seperti ini atau teman-teman soal-soal yang dapat kami sebelumnya dicatat. Intinya apa, clue-nya apa, materi mana yang belum teman-teman kuasai, langsung cari materinya supaya teman-teman paham akan soalnya seperti itu. Nah, sebelum lanjut ke soal nomor 5 teman-teman, saya akan memberitahukan untuk teman-teman semua yang belum daftar kelas belajar bersama kalian di P3K Guru tahun 2023. Silakan teman-teman langsung chat di 087723317506. Kita akan belajar di September teman-teman ya. Langsung kita belajar. Insya Allah kita akan belajar bersama teman-teman guru lainnya. Mudah-mudahan ini bisa jadi wasilah teman-teman semua jembatan dari kelulusan ASN ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 5 nih. Anda ingin meningkatkan kerjasama dalam tim pengajar. Apa langkah yang paling tepat untuk mencapai tujuan tersebut? A. Memprioritaskan kepentingan pribadi daripada kepentingan tim. B. Menghindari kolaborasi dengan anggota tim yang sulit bekerja sama. C. Mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan diskusi. D. Mendelegasikan semua tanggung jawab kepada anggota tim. Di sini kita lihat konfliknya apa. Anda ingin meningkatkan kerjasama. Oke, kerjasama ya. Apa yang akan Anda lakukan untuk mencapai tersebut? Kalau kerjasama berarti dia nggak sendirian, kerja bersama-sama. Memprioritaskan kepentingan pribadi, delete. Menghindari kolaborasi dengan anggota tim, delete. Orang kita harus kolaborasi, makanya kerjasama kan. C. Mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi diskusi. Oke, kita akan checklist dulu. Mendelegasikan semua tanggung jawab kepada anggota tim. Ini enggak ya teman-teman ya. Kan delegasi itu bukan kepada anggota tim saja, termasuk dia juga. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Kerjasama adalah kemampuan untuk bekerja sama dengan anggota tim atau rekan lainnya teman-teman, atau kerja lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam situasi ini pilihan C merupakan pilihan yang tepat karena
Mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan diskusi akan membantu membangun kerjasama yang lebih baik dalam tim pengajar teman-teman semua. Seperti itu teman-teman semua, semoga ini bermanfaat dan nantikan part kami selanjutnya. Jangan lupa share, like, dan tentunya di subscribe teman-teman semua. Semoga yang menonton, yang share video ini semuanya lulus jadi ASNP 3K. Jangan lupa di share teman-teman ke grup guru lainnya, sehingga teman-teman yang lainnya bisa ikut belajar dan mendapatkan ilmu-ilmu dari kita semua. Nah, mudah-mudahan juga jadi amal jariah untuk kita semua ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa kembali, dadah.